Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP Puan Maharani angkat bicara juga terkait dengan pemakzulan Jokowi. Ini ya sudah angkat bicara. Ketika Puan mengatakan seperti itu, ya silakan. Ini aspirasi katanya. Aspirasi silakan disampaikan katanya begitu kata Puan Maharani begitu kan. Bahkan pemakzulan Jokowi hari ini semakin menggema sana-sini di ujung tanduk kekuasaan dari seorang Jokowi. Kenapa begitu kan ya? Mungkin dengan sana-sini pemakzulan yang terjadi selama ini begitu kan ya. Maka tidak menjadi isu yang sangat sensitif begitu. Karena hanya segelintir orang karena kalau kita berbicara terkait pemakzulan maka DPR harus kompak, rakyat harus kompak, ya harus ada presiden harus ada kejadian-kejadian seperti pembunuhan, ya terus kemudian korupsi, nepotisme, KKN dan sebagainya, itu baru ada pemakzulan yang ada begitu kan. Toh pada hakikatnya kalau keinginan masyarakat ini ingin memakzulkan Jokowi, ya 4 syarat itu harus dipenuhi begitu kan. Dalam artian bahwa DPR harus kuat. Salah satunya adalah DPR. Kalau DPR ya tidak kuat, saya kira tidak mungkin ini akan terjadi pemakzulan. Tapi pada kenyataannya kalau rakyat Indonesia ingin ya memakzulkan seorang Jokowi, ya silahkan kata Mbak Puan begitu kan. Kira-kira seperti itu jawabannya begitu kan. Tapi ya ini harus ada lihat bahwa sekarang ini di koalisi Pak Jokowi akan ada Nasdem, ya ada PDIP. Saya kira juga tidak mungkin untuk memakzulkan seorang Jokowi karena dengan alasan seperti itu begitu. Kecuali memang keluar semuanya, menteri-menterinya keluar dari kabinet Jokowi, dari koalisi Jokowi sehingga orang-orang akan melihat bahwa wah ini pemakzulan akan benar-benar terjadi di situ begitu. Ya rupanya mungkin ya istana juga panik ketika ada pemakzulan menggema di berbagai daerah ya. Terus kemudian DPR sudah mulai mewanti-wanti begitu kan ya, bagaimana menteri-menteri di dalam koalisi itu begitu kan satu persatu bisa ya sepakat di situ begitu. Tapi pada kenyataannya kan tidak mungkin begitu kan ya, banyak menteri yang banyak yang dukung kepemimpinan Pak Jokowi di situ begitu. Saya kira kalau ada pemakzulan itu langkah negatifnya sangat besar sekali begitu, dan kalau ingin terjadi, wah ini menjadi sepanjang sejarah dalam demokrasi kita begitu. Itu yang selama ini yang saya pahami begitu kan. Bahkan 9 tahun kebaikan pemimpin negara hangus ya oleh 1 tahun pengkhianatan terhadap konstitusi dan etika ya dengan mengutamakan keluarga. Jika sudah melanggar sumpah maka lakukanlah. Jika melanggar sumpahnya mereka ya kita lihat saja bahwa apa yang terjadi begitu kan. KKN apakah pernah terjadi? Nepotisme apakah pernah terjadi? Bagaimana supremasi hukum? Bagaimana cawe-cawe politik? Bagaimana korupsi-korupsi yang selama ini dilakukan, apakah ini ya sudah terjadi? Nah, kalau sudah terjadi ya silahkan begitu kan. Dalam artian bahwa ya seorang kan ini kan yang ngomong ini kan PDIP begitu. Justru kalau ingin pemakzulan menggema ya PDIP harus kompak kan begitu seharusnya begitu. Tapi bukan hanya rakyat yang kompak tapi di parlemen. Karena ini urusannya nanti begitu. Ini panjang, secara pemakzulan ini kan panjang begitu kan. Jadi kalau dimakzulkan sekarang, ini bukan tiba-tiba Pak Jokowi langsung lengser, tidak begitu kan. Itu membutuhkan 1 tahun karena perdebatan di DPR di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini, kekalahan rakyatnya ya di situ begitu. Jadi kalau ingin aspirasi di situ mungkin ini sudah tanda-tanda loh begitu kan. Ada pemakzulan dari seorang rakyat di situ begitu. Ini Puan soal usulan pemakzulan ya Presiden Jokowi, aspirasi silahkan disampaikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani mempersilahkan pihak yang ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi ke DPR. Hal itu disampaikan Puan Maharani merespon usulan kelompok petisi 100 yang melaporkan dugaan kecurangan pemilu dan menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi. Kita jalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ya aspirasi silakan ya saja disampaikan, ucap Puan. Demikian ya, meski demikian Puan mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan tetap menjaga situasi jelang pemilu
ya, tetapi tetap menjaga situasi jelang pemilu ini tetap damai, terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum, kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi akan datang berjalan jujur dan adil, ya, ujar Puan di situ begitu. Jadi ya silakan, ya, karena ini sudah ada petisi yang kemudian sudah menandatangani kesepakatan pemakzulan, tapi pada ujung-ujungnya walaupun ada 100 tokoh pun, ya 1000 tokoh pun, kalau di DPR tidak kompak, saya kira tidak bisa begitu. Maka kemudian ya ini mungkin ya Puan sudah memberikan tanda-tanda ya selama ini begitu kan. Kalau DPR-nya kuat ya bukan tidak mungkin ini akan terjadi di situ begitu. Tapi menurut saya pribadi pemakzulan itu ya kalau DPR-nya kuat maka semuanya akan kuat di situ. Rakyat gampang begitu kan. Tapi agak susah terjadi begitu kan ya. Karena ini negara demokrasi modern yang sekarang selama ini orang akan melihat ya ngapain kita harus melakukan itu, bukankah lebih mengutamakan kecerdasan, lebih mengutamakan gagasan atau kritikan-kritikan itu lebih dominan daripada pemakzulan katanya begitu. Pemakzulan itu bukan membutuhkan 1 hari 2 hari bahkan bertahun-tahun di situ begitu. Itu pun kalau sepakat begitu kan. Sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Presiden Jokowi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mahfud MD menuturkan setidaknya ada 5 syarat yang harus menjadi dasar dari pemakzulan Jokowi, ya Presiden Jokowi. Antara lain adalah korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat dan melanggar ideologi negara. Misalnya membunuh atau apa. Keempat, melanggar ideologi negara. Kelima, melanggar kepantasan ya atau melanggar etika. Selanjutnya kata Mahfud pemakzulan itu harus disampaikan langsung DPR sebelum nantinya dikirim ke Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya disidangkan. Dia ya pemakzulan ya harus disampaikan ke DPR. DPR harus ya DPR yang berduduk itu ya mendakwa, melakukan impeach ya. Itu namanya kayaknya. Impeach itu pendakwaan. Ya itu harus ya oleh minimal sepertiga anggota DPR. Dari 575 ya sepertiga dari sepertiga berapa? Dari sepertiga itu harus 2/3 hadir dalam sidang itu. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK apakah putusan dari DPR itu ya benar bahwa insiden melanggar nanti MK sidang ya lagi katanya begitu. Ini prosesnya yang panjang di situ begitu sehingga saya rasa pemakzulan itu agak terlambat begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya di detik-detik akhir masa jabatan kekuasaan dari seorang Jokowi di situ lengser begitu. Tidak mungkin ya segampang itu pemakzulannya. Maka yang terjadi ya menurut saya pribadi mending ya gagasan-gagasan dan kritikan-kritikan itu yang di era hari ini begitu kan ya masyarakat lebih condong kepada narasi-narasi itu. Ya bisa saja kritik Pak Jokowi sana sini begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.